Oke teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Govino dalam channel Go Tutorial. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bab trigonometri dasar matematika umum kelas 10 ya. Dan ini adalah bagian yang keempat di video saya. Kita akan membahas khusus tentang bagaimana mekanisme pembuktian tentang identitas trigonometri dasar. Oke, kita belajar bersama-sama teman-teman semua ya. Oke, jadi intinya seperti ini. Jadi yang namanya identitas trigonometri atau soal-soalnya itu adalah kita disuruh membuktikan suatu bentuk persamaan trigonometri agar dapat setara dengan bentuk lainnya tanpa mengubah nilai fungsi. Jadi nanti kita akan diminta untuk membuktikan bahwa satu ruas kiri harus menjadi sama dengan ruas kanan. Nah, untuk membuktikan kita perlu alat bantu ya. Nah, tools yang akan kita pakai di kelas 10 ini tidak terlalu rumit teman-teman, karena nanti arahnya trigonometri akan menjadi cukup banyak ya. Jadi beberapa tools dasarnya seperti ini. Jadi untuk semua fungsi trigonometri akan berlaku sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. 1 plus tangan kuadrat akan menjadi sekan kuadrat. 1 ditambah cot tangan kuadrat akan menjadi kosekan kuadrat. Ya. Dan juga teman-teman jangan lupa rumus dasar kebalikan ya, bahwa kosekan itu adalah 1 per sin, sekan itu adalah 1 per cos, dan cot tangan itu 1 per tan. Nah, ditambah dengan kita juga harus tahu bahwa yang namanya tangan itu sin per cos ya. Dia bisa diubah menjadi sin per cos, sedangkan cot itu juga bisa diubah menjadi cos per sin karena cot tangan adalah kebalikan dari tangan ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, maksud pembuktiannya seperti ini. Jadi misalkan kita dikasih, saya cuplik satu pembuktian seperti ini. Buktikan bahwa tangan theta dikurangi cot theta akan menjadi ini. Jadi kita harus berpikir supaya bentuk ini itu kalau dijabarkan akan menjadi bentuk di ruas kanan, ya kan? Nah, kita hanya diperbolehkan menjabarkan satu ruas ya, boleh ruas kiri atau ruas kanan, tapi biasanya dari ruas kiri saja. Misalkan di sini tangan theta min cot theta. Nah, kita menjabarkan ini, tangan itu tadi bisa diubah menjadi sin per cos, ya. Sedangkan cot tangan itu bisa diubah menjadi cos per sin. Nah, karena ada pecahan, penjumlahan atau pengurangan pecahan itu wajib disamakan penyebut. Ya, jadi kalau ini ada penyebut cos, di sini ada penyebut sin, kita akan samakan menjadi penyebut cosin atau sin cos. Ya, kita kalikan saja. Nah, dengan demikian pembilangnya akan menjadi ini dikali ini ya, sin dikali sin jadi sin kuadrat, cos dikali cos jadi cos kuadrat. Nah, di sini lalu kita mikir lagi nih, tujuan di sebelah kanannya itu sudah pembilangnya sudah benar nih, sin cos, di sini juga sudah sin cos, berarti sudah beres di penyebutnya ya, maaf. Nah, berarti yang sebagian atas itu harus diubah menjadi ini. Ada cos kuadrat, di sini ada cos kuadrat, berarti diamin aja cos kuadratnya. Sedangkan sin kuadratnya kita bisa ubah menjadi 1 min cos kuadrat ya. Ingat satu tools tadi bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu akan menjadi 1 ya. Sehingga kalau kita mengganti sin kuadrat itu bisa dijabarkan menjadi 1 min cos kuadrat seperti itu teman-teman ya. Nah, sehingga sin kuadrat di sini kita ganti menjadi 1 min cos kuadrat min lagi cos kuadrat. Nah, di sini min cos kuadrat akan menjadi min 2 cos kuadrat, sehingga hasil akhirnya adalah ini, dan itu sudah terbukti sama dengan ruas kanan. Ya, ini contoh yang akan kita kerjakan di identitas trigonometri ya, materinya seperti itu. Nah, kita coba dengan beberapa contoh. Misalkan seperti ini. Buktikan identitas berikutnya. Nah, 3 cos kuadrat min 2 akan dibuktikan menjadi 1 min 3 sin kuadrat. Nah, karena ini kita hanya menjabarkan antara cos kuadrat dengan sin kuadrat, ingat-ingat tadi ya, jadi 3, saya tulis sini aja, 3 cos kuadrat x min 1, min 2, maaf. Ya. Nah, cos kuadrat itu kita bisa ganti menjadi 1 min sin kuadrat x ya, dikurangi 2. Oke, ini kita jabarkan seperti biasa, 3 min 3 sin kuadrat x min 2. 3 dikurangi 2 akan menjadi 1 ya teman-teman. 1 min 3 sin kuadrat x. Sudah ketemu ya? Sudah terbukti ya kan? Ini rumus dasar ya. Lagi 2 ditambah 3 cot kuadrat menjadi min 1 plus 3 cosec kuadrat. Di sini kita ingat tadi ada rumus ini teman-teman. 1 ditambah cot kuadrat x itu bisa diubah menjadi cosec kuadrat x. Sehingga kalau kita punya 2 plus 3 cot kuadrat x, ya, ini cot kuadratnya kita bisa ubah menjadi cosec kuadrat x min 1. Ya. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita jabarkan
akan menjadi 2 plus 3 cosec kuadrat X min 3. 2 dikurangi 3 itu min 1 plus 3 cosec kuadrat X ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah sekali. Lagi 5 ditambah 4 tangan kuadrat X menjadi 1 plus 4 sekan kuadrat. Ini juga kita punya rumus tadi ya. 1 ditambah tangan kuadrat X itu bisa diubah menjadi sekan kuadrat X. Sehingga kalau kita punya 5 ditambah 4 tangan kuadrat X, ini menjadi 5 ditambah 4 tangan kuadrat bisa kita ganti menjadi sekan kuadrat dikurangi 1 ya. Dan kuadrat min 1 seperti ini. Sehingga ini kalau dijabarkan menjadi 5 plus 4 sekan kuadrat X min 4. Ya, 5 dikurangi 4 akan menjadi 1 plus 4 sekan kuadrat X. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu misalkan seperti ini bentuknya agak beda sedikit ya. Ada sekan kuadrat X min sin kuadrat X, sekan kuadrat X. Nah, ini bentuknya nggak berbeda, tapi di sini bisa kita lihat ini ada penjumlahan atau pengurangan ya. Masing-masing memuat sekan kuadrat X. Kita bisa kan ambil seperti ini teman-teman. Sekan kuadrat X diambil, berarti yang depan ini masih 1, minus, yang belakang masih ada sinus kuadrat ya. Nah, di sini sekan kuadrat X, ingat 1 dikurangi sin kuadrat, kita bisa ubah menjadi cos kuadrat X ya. Dan jangan lupa, sekan itu adalah 1/cos. Sehingga kalau kita punya sekan kuadrat itu sama aja 1 per cos kuadrat. Kita kalikan dengan cos kuadrat, dikalikan akan menjadi 1. Sudah terbukti ya teman-teman ya. Itu. Ya, ini berapa pembuktian dasar. Oke, kita lanjut di bagian yang berikutnya. Misalkan seperti ini, sedikit lebih rumit ya. Tapi prinsipnya sama aja. Sekan kuadrat ditambah cosec kuadrat menjadi 1 per sin kuadrat tambah cos kuadrat. Ingat ya, sekan kuadrat itu ya, sekan kuadrat itu saya tulis dulu ya, sekan kuadrat ditambah cosec kuadrat ya. Nah, sekan itu 1 per cos ya. 1 per cos kuadrat ya. Sedangkan cosec itu 1 per sin, sehingga ini menjadi 1 per sin kuadrat. Nah, kenapa saya bisa berpikir dengan langkah ini? Karena tujuannya adalah mencari sin dan cos. Sehingga kita langsung bisa berpikir bahwa sekan itu menjadi 1 per cos dan cosekan itu 1 per sin. Ya, jangan dibawa ke rumus yang tangan tadi, karena jadinya nanti mesti berantakan ya. Nah, sampai di sini karena ini penjumlahan pecahan, kita harus samakan penyebut. Samakan penyebut menjadi cos kuadrat sin kuadrat, atau saya tulis sinnya yang di depan kali cos kuadrat. Sehingga 1 akan dikalikan sin kuadrat ditambah 1 dikalikan cos kuadrat ya. Nah, diingat-ingat teman-teman, ada rumus bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu menjadi 1. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi 1 per sin kuadrat cos kuadrat. Sudah selesai teman-teman ya, sudah terbukti ya kan. Tuh, kita coba lagi di contoh yang berikutnya. 1 dikurangi cos kuadrat per 1 plus sin kuadrat, 1 plus sin X menjadi sin X. Oke teman-teman, kita bedah di ruas kiri. Oke, karena ini pecahan kita harus samakan penyebut. Anggap aja ini 1 per 1. Berarti supaya penyebutnya sama, kita akan jadikan penyebut 1 plus sin X ya. Oke teman-teman ya. Nah, sehingga angka 1 di sini akan berubah menjadi 1 plus sin X ya, dikurangi cos kuadrat. Oke teman-teman. Nah, oke. Nah, yang diingat-ingat ini teman-teman ya. Karena di sini cos kuadrat itu nanti tidak dipakai untuk pembuktian, kita bisa ubah nih. Cos kuadrat kita bisa ganti menjadi 1 min sin kuadrat. Oke ya teman-teman ya. Per bawahnya nggak usah dirubah, tetap 1 plus sin X. Oke, saya sama dengan lagi. Oke, ini 1 plus sin X, saya buka kurungnya menjadi min 1 plus sin kuadrat X ya, per 1 plus sin X. Oke ya teman-teman ya. Nah, di sini kita mendapatkan bentuk 1 dikurangi 1 habis, tinggal sin ditambah sin kuadrat. Sin ditambah sin kuadrat itu bisa kita ambil sin X-nya di depan, masih 1 plus sin X, dibagi bawahnya 1 plus sin X. Kita tinggal coret ini, sehingga akhirnya menjadi hanya sin X saja. Oke, jadi terbukti ya teman-teman ya. Seperti itu pembuktiannya. Nah, kita coba contoh yang lain. Cos pangkat 4 min sin pangkat 4 plus 1 akan menjadi
2 cos kuadrat X. Oke, nah ini teman-teman harus ingat rumus pangkat nih, pangkat sederhana. Kalau kita punya A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4, kita bisa ubah menjadi A kuadrat plus B kuadrat dikalikan A kuadrat min B kuadrat. Sehingga kalau kita punya cos pangkat 4 min sin pangkat 4, itu bisa ubah menjadi cos kuadrat plus sin kuadrat dikalikan cos kuadrat X min sin kuadrat X ya. Masih ada plus 1 ya. Nanti pembuktian di sebelah kanannya harus menjadi 2 cos kuadrat X. Oke, nah ingat cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu menjadi 1 teman-teman ya. Sehingga ini tinggal sisanya cos kuadrat X min sin kuadrat X plus 1. Nah, karena tujuannya adalah 2 cos kuadrat, maka sinnya harus kita hilangkan. Ya, caranya gimana? Nah, sin kuadrat bisa kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X plus 1 ya. Nanti dibuktikan menjadi 2 cos kuadrat X. Di sini kalau kita buka, ini akan menjadi cos kuadrat X min 1 plus cos kuadrat X plus 1, sehingga nanti akhirnya menjadi 2 cos kuadrat X ya. Di sebelah kanan 2 cos kuadrat X. Nah, dengan demikian persamaannya sudah terbukti ya. Ini min 1 ditambah 1 hilang ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Berikutnya, 1 min cos per sin ditambah sin per 1 min cos menjadi 2 cosec X ya. Sama, ini ada pecahan teman-teman ya. Jadi kalau ada pecahan, kita samakan penyebut. Kalau penyebutnya susah, saya bilang dikalikan saja. Jadi kita anggap aja ini penyebutnya adalah sin X dikalikan 1 min cos X, sehingga yang atas 1 min cos X akan dikalikan dengan 1 min cos X. Saya tulis 1 min cos X kuadrat plus sin X kita kalikan dengan sin X, saya tulis sin kuadrat X ya. Nah, ini saya menjabarkan ruas kiri ya teman-teman ya. Yang kanan saya tulis seperti ini. Nah, sehingga nanti kalau dijabarkan ini akan menjadi 1 min 2 cos X plus cos kuadrat X plus sin kuadrat X ya. Pernya di bawah tetap sama. Saya tidak jabarkan ya. Jadi seperti ini. Dan biasanya soal seperti ini tidak perlu dijabarkan bagian bawahnya. Nanti akan terbukti menjadi 2 cosec X. Nah, yang teman-teman perlu ingat adalah ini cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu akan menjadi 1. Sehingga, oke saya tulis di sini teman-teman ya. 1 ditambah 1 menjadi 2 ya. 2 min 2 cos X ya. Per sin X dikalikan 1 min cos X ya. Nah, di sini pembuktiannya menjadi 2 cosec X. Nah, di sini kita bisa ambil 2-nya, berarti menjadi 1 min cos X per di bawah adalah sin X dikalikan 1 min cos X. Oke teman-teman ya, jelas ya. Nah, ini 1 min cos X kita coret dengan 1 min cos X, ketemulah 2 per sin X. Dan teman-teman sudah tahu 1 per sin X adalah kosekan, sehingga ini bisa menjadi 2 kosekan X ya. Ini adalah 2 kosekan X, sudah terbukti ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman tentang beberapa soal identitas trigonometri ya, yang bagian yang sederhana. Saya yakin masih banyak sekali soal yang divariasi ya. Mungkin apabila teman-teman boleh merasa kesulitan atau apa, bisa menghubungi kami melalui chat, WhatsApp ataupun DM kami di Instagram atau melalui kolom komentar. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel kami, like dan share ya teman-teman semua, supaya channel kami boleh terus berguna bagi tutorial-tutorial pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.